Hai guys, ketemu lagi dengan gue Bayu. Gue Enda. Dalam segmen kita kali ini, Bayu Enda cuap-cuap. Oke guys, kita nggak bosan-bosannya buat bilang terima kasih yang sebesar-besar terima kasih buat kalian yang sampai sekarang masih nontonin video kita, masih nontonin kita, masih nungguin setiap hari Kamis dan setiap hari Sabtu kita munculin video tentang apa lagi gitu. Makasih banget dan kita pengen ucapin apa ya? Tanpa kalian kita nggak bisa maju lah guys gitu. Jadi ya dengan adanya support dari kalian ya kita juga makin semangat lagi lah buat bikin. Benar. Jangan bosan-bosan ya. Bosan-bosan ya. Jadi sekarang sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa di subscribe, bunyikan tombol loncengnya. Terus like, comment, and share di sosial media kalian biar makin banyak yang nonton, biar makin banyak yang tahu nih kita berdua gitu kan yang hobinya ngegibah doang ya. Aduh, ngegibah. Dan sebelum kita mulai juga jangan lupa kalau nonton jangan di skip. Ya bener, jangan di skip ya guys. Ya. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain dah? Jadi tema kita kali ini kita mau bahas sebuah kasus nih guys ya. Kasusnya tentang apa? Tentang stalker. Ya, di sini siapa nih yang pernah stalkingin orang atau stalkingin mantan kalian? Ya pasti ada lah ya. Biasanya tuh kalau misalnya stalkingin mantan pasti kalian suka buka-buka deh medsosnya mereka, IG-nya lah, Facebook-nya lah. Biasanya orang-orang sekarang pacarnya siapa kayak gitu. Nah, bener banget tuh biasanya orang-orang yang baru putus tuh gitu tuh. Nah, dia sekarang sama siapa ya gitu kan, mungkin ngeliatin sosmed. Temenannya sekarang kayak gimana ya? Pasti banyak dong. Dasar. Nah, kalau kayak gitu sih menurut gue masih wajar ya, asal kalian stalking ini tuh jangan sampai kayak nguntit nih guys. Nguntit istilahnya lo sampai ngikutin kemana-mana nih orang pergi gitu kan. Dan dia ngapain aja tuh lu taunya bukan dari medsos nih, taunya karena lu emang ngikutin si orang ini gitu. Nah itu sih kalau menurut gue udah menuju masalah mental lu nih guys, kejiwaan nih kalau itu sih. Nah jadi di sini kita mau bahas kasus yang sempat menghebohkan di California ya, di apa namanya University of California. Nah pastinya pada tahu nggak kasusnya Tatiana Tarasov. Nah ini sempat heboh juga sih ya. Nah jadi di sini ceritanya nih ya, di University of California ini atau bisa lu sebut UC, masuklah seorang pria dari Bengal, India, yang bernama Prosenjit Poddar ya. Nah dia ini berkebangsaan India ya guys ya. Nah dia masuk ke University of California ini. Nah di sana dia mengambil salah satu kelas yang namanya kelas folk dance ya. Nah di situ tuh dia bertemu dengan seorang cewek nih namanya Tatiana Tarasov. Mereka satu kelas lah ya. Nah terus setelah bertemu di sana tuh mereka tuh jadi deket lah ya, jadi deket, sering ketemu, sering main bareng. Akhirnya mereka juga sering jalan-jalan bareng lah ya akhirnya. Nah sampai suatu saat nih si Poddar ini nih apa ya, kayak punya perasaan lah sama si Tatiana ini gitu kan ya. Nah terus pada malam tahun baru nih guys, pada malam tahun baru 1968 mereka ini kayaknya ngerayain malam tahun barunya tuh di luar gitu ya. Bareng-bareng gitu ya? Nah bareng-bareng gitu. Nah nggak tahu ya, mungkin rame-rame sama temennya atau kayak gimana. Nah di acara ini nih si Tatiana ini nyium si Poddar. Nah karena mereka ini kan apa ya, dari dua negara yang berbeda pasti kan beda adat, beda tradisi ya. Kalau menurut si Tatiana kayak mencium itu mungkin kayak mencium teman yang menurut dia tuh masih hal yang wajar dilakukan kayak gitu. Nah sedangkan beda dong sama si Poddar ini, dia tuh nganggapnya itu ciuman itu tuh kayak udah sesuatu yang serius. Nah dia nganggapnya si Tatiana ini nih kayak pengen ngejalin hubungan yang serius sama dia. Memang kayak yang gitu. seperti kita tahu kan memang di luar juga kan kayaknya ya, kalau Tatiana kalian ini bule lah ya, bule. Iya,
teman juga ya kan, iya, beda hal ini. Karena ada juga tuh gue pernah dengar juga katanya kalau di luar itu kalau si anak itu umurnya udah masuk kategori SMP atau SMA gitu, mereka tuh kayak udah punya hak bebas buat menentukan mereka mau ngapain gitu sih. Mungkin ya perbedaan budaya sih emang benar sih. Nah itulah karena perbedaan budaya ini kan akhirnya si Podarnya kayak gimana ya, dia pikir si Tatiana ini nih punya perasaan serius sama dia. Nah sampai lambat laun nih ya, mereka nih tetap main bareng, tetap istilahnya kayak kencan bareng kayak gitu kan ya. Sampai suatu saat nih si Tatiana ini sadar kalau ternyata tuh si Podar nih punya perasaan sama dia. Nah ketika si Tatiana ini mulai sadar, Tatiana ini menegaskanlah sama si Podar ini kalau dia itu ternyata udah punya pria lain yang dia suka. Nah, jadi waktu denger itu tuh si Podarnya shock lah ya. Maksudnya jadi intinya tuh si Tatiana ini nggak bisa nerima dia, secara nggak langsung ditolak secara halus lah ya. Nah mendengar kayak gitu tuh si Podarnya shock, akhirnya sampai apa ya, jadi sakit. Jadi emang setelah kejadian penolakan itu emang kabarnya Podarnya itu sendiri juga mulai drop lah ya, mulai karena drop, terus mereka tuh kayak mulai menguntit si Tatiana, terus terus dia juga jadi depresi, terus lama-lama konsentrasi belajarnya pun terganggu sampai merembet lah pada kesehatannya, karena ternyata dia menganggap serius hubungan dia dengan Tatiana, tapi Tatiana cuman friendzone. Maksudnya temen doang gitu. Terus jadi sepanjang musim semi dan panas di tahun 1969, dia tuh beberapa kali bertemu dengan Tatiana. Jadi cuman setiap kali ketemu dia tuh merekam perbincangannya dengan Tatiana, guys. Jadi dia itu ngerekam supaya dia bisa memutar ulang rekaman perbincangan mereka itu, supaya cuman dia tuh pengen tahu gitu loh, kenapa sih Tatiana ini sampai menolak dia gitu, dan hanya menganggap teman saja gitu. Karena kan ya lo tau sendiri mereka kencan malam tahun baru tiba-tiba ciuman gitu kan ya. Tapi di sini gue juga agak bingung ya, dia suka jadi tiap kali ketemu si Podar ini ngerekamlah pembicaraan mereka gitu kan ya, supaya nanti dia bisa dengar suaranya Tatiana ini tiap saat gitu. Dan dia nyari tahu kenapa dia ditolak, alasan Tatiana nolak ini kenapa dari rekaman itu. Emang bisa ketahuan ya? Iya, emang bisa ketahuan. Ya dari sini aja udah nggak masuk akal. Iya sih. Jadi pada akhir musim panas tahun 1969, Tatiana ini pergi ke Brazil. Dan kesehatan tubuhnya si Podar ini mulai membaik pas si Tatiana pergi ke Brazil. Tapi kesehatan mentalnya Podar malah memburuk ya kan. Jadi atas permohonan dari temannya, dia menemui Dr. Lawrence Moore, seorang psikolog di UC Berkeley Howell Memorial Hospital. Selama terapi, Podar mengakui bahwa dia berpikiran untuk membunuh Tatiana. Kok jadi jiwa-jiwa psycho ya? Iya. Gara-gara depresi. Tapi biasanya emang sih ya kalau lo udah depresi, muntit jadi psycho. Padahal dia suka sama nih cewek, tapi dia malah membunuh nih Tatiana cewek. gara-gara ditolak kayaknya ya. Ya kita nggak tahu juga sih ya, namanya juga orang depresi. Nggak kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan kalau cinta ditolak dukun bertindak ya guys. Jangan ya guys. Masih ada nggak tuh yang kayak begitu tuh sekarang? Ada Mbah Dukun. Kayaknya masih ada. Ya. Cuma ya menurut gua lu ngapain kayak gitu, masih banyak kok yang lain ya kan. Iya betul banget. Gak usah main dukun gitu. Jadi akhirnya nih setelah dia ke Dr. Lawrence tadi, si Dr. Lawrence ini kemudian melaporkan hasil terapinya ini ke polisi kampus UC Berkeley dan meminta untuk menahan Podar karena menurut kesan dari Dr. Lawrence, Podar ini menderita paranoid schizophrenia atau kelainan dalam berpikir dan mempersepsikan lingkungan. Terus setelah dapat rekomendasi maksudnya dapat laporan dari Dr. Lawrence ini,
polisi kampus UC langsung menahan Podar dan melepaskannya beberapa saat kemudian setelah Podar menjalani serangkaian tes dan berperilaku normal menurut polisi kampus. Jadi pas dites sama polisi kampus dia berperilaku normal. Padahal kalau menurut hasil dari terapi dan konsultasinya dia bersama Dr. Lawrence ini menyebutkan kalau dia ada kelainan dalam berpikir kayak gitu. Jadi atasan Dr. Lawrence yaitu Dr. Harvey Paulson juga memberikan izin kepada Podar untuk dilepaskan dan tidak perlu adanya sanksi untuk Podar. Berarti dari atasannya si Dr. Lawrence ini juga melepaskan si Podar dong. Melepaskan si Podar mungkin karena hasil perilaku dia itu normal pas dilakukan serangkaian tes sama si polisi kampus, itu berbeda dengan yang saat di sama Dr. Lawrence gitu. Makanya mungkin Dr. Harvey ini memberikan izin akhirnya supaya si Podar ini dilepaskan, jadi nggak perlu ada sanksi gitu. Karena toh hasil dari si polisi kampus aja ternyata dia nggak ada kenapa-kenapa gitu, beda dengan laporan si Dr. Lawrence gitu kan. Cuman ini dia yang gue pikir orang kayak gitu berarti bisa, gue nggak tahu ini pura-pura atau ini acting atau saking dia bisa otomatis orang kayak gini kan udah berhayal kemana-mana ya, saking hayalannya udah tingkat dewa atau apa, dia bisa berimajinasi sesuka dia. Imagination. Dia bisa bisa ngendaliin sih, bisa berubah gitu loh. Seketika di depan polisi dia kayak gimana, di depan dokter dia kayak gimana. Iya. Gitu kan? Betul. So. Serem banget ya. Jadi setelah si Podar konsultasi sama si Dr. Lawrence ini, dia itu belum berhenti ya konsultasinya, dia tetap konsultasi ya sama jadi gini, si Podar itu tetap berkonsultasi dengan si Dr. Lawrence, tapi dia berhenti pada bulan Oktober. Berarti dia dari situ udah nggak konsultasi lagi sama si Dr. Lawrence ini. Nah, bulan Oktober itu Tatiananya balik dari Brazil. Dari Brazil, tapi dari pihak kampus tidak ada yang menginformasikan ke Tatiana apa yang terjadi sama si Podar. Gue nggak tahu ini ditutupin atau gimana ya. Jadi si Tatiana ini nggak tahu, Tatiana dan keluarganya si Tatiana ini nggak tahu bahwa si Podar ini memiliki kelainan yang skizofrenia itu tadi ya, dan berniat membunuh orang. Harusnya dikasih tahu ya, maksudnya biar si Tatiana ini kan bisa jaga diri gitu, biar nggak terlalu Tapi karena kan dia dekat sama si Podar ini kan. Tapi kenapa dia berhentinya pas si Tatiana balik ya? Jadi pas Tatiana lagi pergi ke Brazil, dia malah konsultasi sama dokter. Tahu Tatiananya balik, dia langsung berhenti konsultasi. Kenapa ya? Iya benar juga sih. Mana sih nih? Gue juga nggak tahu nih kenapa. Sampai pada akhirnya nih guys ya, pada tanggal 27 Oktober 1999, si Podar ini datang ke rumahnya Tatiana. Dia nunggu Tatiana yang pulang, mungkin Tatiana yang pergi gitu ya. Dia nunggu di rumahnya. Dan ketika si Tatiana ini pulang masuk ke dalam rumah, si Podar, apa yang dia lakuin? Dia langsung menusuk si Tatiana ini sampai meninggal, guys. Wow, jadi beneran dibunuh ya? Beneran dibunuh ternyata. Ini kan berarti kan dia memang dari awal memang dia kan sudah punya rencana, sudah punya niat gitu kan. Dan dia mengakui gitu waktu dia konsultasi gitu kan. Tapi kenapa pihak kampus tuh nggak ngasih tahu ya? Nah itu dia gitu. Maksudnya kenapa gitu kan, kenapa si Tatiana ini nggak dikasih tahu? Padahal kan kalau misalnya si Tatiana ini dikasih tahu, dia bisa lebih jaga-jaga, lebih jaga diri gitu kan. Dan lebih anehnya lagi nih, setelah si Podar ini nusuk si Tatiana sampai meninggal, dia telepon polisi dan minta buat diborgol. Dia sendiri yang minta. Ya, ini memang kejiwaannya sudah terganggu gitu kan ya. Nah akhirnya si keluarga Tatiana ini nuntut si Dr. Lawrence ya kan, dan pihak UC, pihak kampusnya nih guys ya. Nah serta seluruh karyawan atau pihak yang terlibat pada kasus ini, semuanya tuh dituntut sama keluarga si Tatiana. Akhirnya kasus ini terkenal dengan nama Tarasovy Regents of the University of California. Sampai ada namanya sendiri loh buat kasus ini ya. Mungkin gini kali ya, gara-gara keluarganya mungkin untuk ke Dr. Lawrence atau pihak kampus tuh karena sebelum Tatiana balik lagi kan pihak kampus udah tahu gitu loh tentang laporan-laporan yang kayak
dia ke dokter Lawrence bilang dia punya niat untuk membunuh segala macam kayak gitu loh. Tapi kenapa? Mungkin sebenarnya kalau gue bilang tuh bukan dokter Lawrence-nya yang nutupin, justru si pihak kampusnya. Iya nggak sih, sebenarnya ya sebenarnya kan nggak bisa nyalahin satu pihak juga. Iya. Mungkin dia ada apa ya, ada ini tersendiri kali ya kenapa dia nggak bisa. Ya kita juga nggak tahu ya hukum psikolog itu seperti apa gitu kan. Iya Mungkin sih. mungkin ada aturannya tersendiri kali ya kenapa mereka sampai nggak bisa ngasih tahu ke calon korban lah ya istilahnya. Iya, Ya kan calon korban udah jelas gitu dia mau membunuh siapa kan dia kasih tahu dari awal gitu kan. Nah jadi pada pengadilan pertama yang digelar pengajuan yang dilakukan keluarga si Tatiana ini ditolak sama pengadilan. Jadi karena menurut pengadilan dokter, mungkin pengadilan dokter itu dalam arti dari dunia kedokteran ya. Gue juga kurang paham di sini ya. Iya, jadi di sini dalam hal psikolog lah ya, pengadilan dokter dalam hal psikolog itu dokter itu hanya bertanggung jawab terhadap pasien saja dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga ini si Tatiana inilah ya. Nah jadi karena merasa tidak adil, keluarga Tatiana tuh kemudian mengajukan gugatannya ke pengadilan yang lebih tinggi yaitu California Supreme Court. Gila, berarti emang keluarganya nggak terima. Nggak terima, iyalah. Iya Pasti sih, karena ngerasa susah lah buat menerima hal seperti itu gitu, kecuali anaknya emang mati dengan hal yang wajar. Hal yang gitu wajar. ya. Ini kan matinya dibunuh gitu. Dan seharusnya bisa dicegah dari awal kalau misalnya Iya, itu kalau dikasih udah tahu. tahu. Makanya keluarganya ini kan nggak terima banget ya kan. Oke. Jadi akhirnya si keluarganya ini mengajukan gugatannya ke pengadilan yang tinggi guys. Jadi di California Supreme Court. Nah, jadi pada tahun 1974 California Supreme Court ini menggelar pengadilan untuk keluarga Tatiana. Jadi media ini menyebutnya dengan Tarasov 1. Wow, Tarasov 1. Oke. Ini kayaknya beruntut nih, Tarasov 2, Tarasov apa lagi nggak ngerti ya. Jadi menyebutnya dengan Tarasov 1. Terus pengadilan menganggap bahwa dokter mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada pihak terkait untuk menghindari kejadian seperti ini gitu. Iya. Ya sebenarnya harusnya emang benar sih, harusnya Benar. dia harus tahu gitu, karena dia tahu di kampus itu ada anak yang udah konsultasi ke dia dan punya niat membunuh, ya masa lo nggak ngasih tahu sih pihak ketiganya gitu sih, ya kan? Benar. Jadi pengadilan menuntut Dr. Lawrence Moore ini karena tidak memberikan informasi yang berbahaya ini kepada Tatiana maupun pihak keluarganya gitu. Dan komunitas medis dan polisi kampus protes akan hasil dari pengadilan tersebut. Jadi sejak Tarasov 1 ini berarti bahwa baik polisi maupun para profesional kesehatan mental diwajibkan untuk memperingatkan calon korban. Ya mau aja sih harusnya Iya sih, memperingatkan benar juga gitu, sih, harusnya memang. biar tidak terjadi sesuatu yang gimana gitu. Masa sih lo tahu ada ancaman nih, ada orang yang punya niatan gitu, lo nggak ngasih tahu sih, nggak dicegah sih gitu. Ya sometimes juga gue berpikir lo benar nggak sih di orang gitu, jangan hanya gara-gara untuk menjaga reputasi sebuah universitas or anything gitu, lo malah mengorbankan nyawa orang lain kayak gitu kan. Iya sih benar. Terus jadi untuk menghindari keributan ini guys yang semakin memanjang, akhirnya California Supreme Court membuka lagi kasusnya pada tahun 1976 dan dikenal dengan Tarasov 2. Nah bener kan kata gue, ada Tarasov berikutnya ternyata. Berseri ya. Berseri cuy, udah kayak sinetron tersanjung, serinya nggak habis. Oke. And then California Supreme Court mengklarifikasi bahwa sementara polisi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi katanya ketika seorang terapis menentukan atau sesuai dengan standar profesinya harus menentukan bahwa pasiennya menghadirkan bahaya kekerasan yang serius terhadap orang lain, ia memiliki kewajiban untuk menggunakan perawatan yang wajar untuk melindungi korban yang dimaksud dari bahaya semacam itu. Jadi kata-katanya begitu. Terus setelah proses hukum yang cukup panjang hingga melibatkan pihak dunia medis serta kepolisian, akhirnya Podar menjalani 4 tahun dari 5 tahun masa tahanannya dengan kasus pembunuhan. Kayak gitu. Berkurang setahun ya, harusnya 5 tahun ya. Betul. Iya sih, dia jadinya kasusnya, ya lah kasus pembunuhan ya kan.
menurut gue ini juga termasuk pembunuhan, masuk ke dalam kategori pembunuhan berencana nggak sih kalau misalnya kayak gini? Karena kan Ya karena dia merencanakan udah dari sendiri. jauh-jauh hari dia udah ngomong betul, gitu betul. kan, kayak tapi dia itu sempat ngajuin banding loh, tapi ditolak dengan alasan kondisi mentalnya dia. Pada saat itu gitu. Iya pada saat itu gitu kan. Nah jadi akhirnya setelah 4 tahun menjalani asa tahanan ya, si Podar itu dibebaskan dengan catatan dia dipulangkan ke India. Jadi dia nggak boleh ada di keluarga. Jadi ya sih. Oke, lo kita keluarkan. Ya kita tapi lo balik bebasin, gitu tapi ya lo ke balik negara ke lo. India, lo nggak boleh Oh, kesini. oke. Cuman aduh, sedih lah ya kalau misalnya jadi keluarga si Tatiananya ini. Iya Harusnya sih, bisa bener. dicegah gitu kan ya. Sampai akhirnya apa ya? Terjadi kejadian yang seperti ini itu kan sangat disayangkan gitu kan ya. Ya pastinya lah dia bakalan nuntut pihak-pihak tertentu gitu kan yang tahu kalau misalnya si Podar ini tuh memang ada kelainan kayak gitu kan. Kasusnya pembunuhan kan, tapi kok hukumannya cuma 4 tahun sih? Oh iya benar juga, dan berencana gitu loh. Maksud gue ya kalau tahun sekarang nggak tahu, mungkin tahun lalu ini tahun dulu mungkin ini kali ya apa Kan namanya? kasusnya sekitar tahun 1960-an. Jadi mungkin tahun itu Sekitar. ini udah lama kali ya gitu. Karena setahu gue kan kalau tahun-tahun kayak sekarang ini kalau memang melakukan pembunuhan itu tuh penjara tuh kayak minimal bisa 12 or 15 15 tahun. Tapi mungkin di sini ada ininya juga, baik karena kondisi mentalnya dia gitu. Makanya kayak hukumannya ya dikurangin. Tadi aja dari 5 tahun jadi 4 tahun kan. Karena dibilangnya apa? Karena kondisi mentalnya dia kan. Nah, jadi itu salah satu alasan yang kayak apa sih yang meringankan beban hukumannya si Podar ini gitu dengan alasan mentalnya dia. Tapi emang kalau dari kasus ini sih kita bisa bilang kalau emang udah tahu kayak begini harusnya kita siapapun yang udah tahu ternyata udah ada orang yang punya niatan ingin mencelakakan orang lain ya kita nggak ada salahnya setelah kita buat ngasih tahu orang tersebut untuk lebih berhati-hati gitu. Iya benar. Akan berbeda mungkin arahnya kalau misalnya kita udah ngasih tahu tapi si orang ini nganggapnya bohongan atau nggak waspada ya itu bukan urusan kita lagi gitu. At least kita ngasih tahu gitu kan. Cuman kan ini dia taunya Podar ini kan temannya dia gitu kan, teman dekatnya dia, jadi mungkin dia nggak akan berpikiran gimana juga kan. Tapi kita nggak ngasih tahu padahal dia punya niatan ingin membunuh gitu kan. Ya guys. Tapi ya begitulah ya, gue tuh nggak tahu kenapa ya, tapi kalau urusan cinta-cintaan kenapa selalu berakhir Berat ya. parah-parah begini ya. Maksudnya kayak jadi ya stalkingin lah, bisa-bisa yang nyelakain lah ya kan. Ya itulah guys ya, dari sini lo bisa ambil sisi negatif dan positifnya ya. Kalau cuma sekedar ngeliatin medsosnya aja mungkin nggak apa-apa, tapi asal jangan sampai ke hal-hal yang gimana-gimana atau lebih dari itu ya guys ya. Iya. Hati-hati loh ya. Betul, Jangan betul. main-main sama yang kayak gini ya, ngeri soalnya. Maksudnya sakit hati boleh, tapi jangan lupa kalian tuh masih punya masa depan. Jangan lama-lama Ya. sakit hatinya. Betul, sakit hati mah ya udahlah ya gitu. Membekas sih membekas, tapi ya udahlah nikmatin aja juga ntar juga hilang sendiri. Daripada ujung-ujungnya lo bertindak nekat, masa depan lo jadi hancur, ya kan? Ya, Gue sih bener. ogah gitu. Gue juga ogah ya kan. Oke. Jadi Oke, jadi itulah cuap-cuap hari ini kita bahas adalah Tatiana Tarasov. Oke, kasus stalker yang terjadi di tahun 1960-an dan 70-an ini gitu. Ya. Oke, jadi ditunggu ya guys ya kisah-kisah. Kok kisah-kisah? Kok kita kisah sih? Bukan, Kita udah bukan. beser. Maaf ya Bukan guys, udah beser. gara-gara kemarin kita baru tag yang buat beser, jadi kayaknya Jadi salah. hawa-hawa misterinya masih ada di Jadi kita. ke bawah loh. Jadi ke bawah. Maksud gua. Tunggu cuap-cuap selanjutnya. Ya tungguin cuap-cuap kita berikutnya ya guys gitu. Dan apa namanya seperti biasa jangan lupa subscribe, bunyiin tombol loncengnya, like, comment, and share di media sosial kalian ya. Oke. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.